Ya kita lagi di Anti Kolu Coffee nih. Kayak lagi masang-masang drum. Lagi sibuk deh. Bentar ya. Tadi sebelumnya sambil nunggu waktu manggung ngomongin selera musik. Ngomongin Pesta Pora. Ngomongin Dead Squad. Ngomongin apa lagi kayak tadi Kay? Ngomongin Musik sekarang. iya. Ngomong katanya Kay itu Gen Z kepecah dua apa gimana gitu. Iya. Iya. Ada yang kepecah dua sukanya ke masa lalu, ada yang kepecah sukanya musik yang sekarang gitu ya, Kay, kurang lebih gitu ya. Ya, tapi selera sih. Kadang selera kalau dijelasin tuh agak susah juga gitu. Karena kadang pria punya selera. Nah itu. Tapi selera bisa berubah. Gue tadi tuh nggak mau beli Honda BR-V tadi. Tadinya Begitu gue nyobain Toyota, sekarang Toyota itu udah nggak kelihatan hidungnya. Toyota BR-V. Toyota Raize, Toyota Innova, Toyota Avanza semuanya hidungnya nggak kelihatan. Oh. Sama kayak Hyundai Stargazer. Jadi awalnya gue Honda nggak suka, mau nggak mau gue jadi suka karena dia hidungnya kelihatan. Nah di situ gue belajar, oh selera bisa berubah ya. Gitu. Sepanjang ada pembandingnya gitu. Gue juga pas SMA itu nggak suka jazz gue. Tapi gara-gara lingkungannya jazz, apalagi Java Jazz, zaman-zamannya Malik, Ran lagi naik-naik itu, Ekutes, Pop jazz. Tompi, Incognito. Mau nggak mau gue jadi kayak ke bawah. Padahal pas gue kontemplasi, gue sesungguhnya adalah Tom DeLonge gitu. Oke. Gimana menurut Kay? Kalau menurut saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya apa? Ya musik itu musik itu tergerus zaman sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musik itu tergerus oleh zaman. Makanya kenapa dia tergerus? Karena musik itu hal yang dia beradab itu sih. Ada musik itu hal yang mungkin salah satu hal yang cepat beradaptasi dengan lingkungan. Makanya dia kenapa tergerus zaman, karena katakan band itu udah 2 tahun berdiri itu udah dianggap lama. Karena zaman cepat berubah, musik pun berubah, pendengarnya berubah, sudut pandangnya berubah, mindset dalam bermusik berubah. Makanya musik itu yang paling fleksibel lah dalam hal perubahan ya. Makanya kayak tadi Bang Yandi bilang dulu nggak suka Java Jazz karena lingkungan nggak suka jazz tapi karena lingkungannya jazz. Terus berada di lingkungan yang orang-orangnya main jazz gitu kan. Maksudnya bukan jazz, maksudnya ya musik-musik zaman itu lah Ran gitu-gitu. Akhirnya keikut suka kan gitu. Karena musik itu ya bisa dibilang tergantung dari lingkungannya gimana, atau dari pada saat zaman itu tuh kondisi lingkungannya itu seperti apa gitu. Jadi musik itu yang salah satu seni yang paling cepat banyak perubahan ya, musik gitu. Gimana? Tapi menurut Kay, Ceylon Seven Everlasting itu gimana penjelasannya Kay menurut? Apa tuh penjelasannya Ceylon Seven itu? Kalau dulu Ceylon Seven itu adalah tadi ada teknis. Ceylon Seven itu dibilang everlasting, bisa dibilang iya, karena itu tadi orang itu kan menikmati musik dengan berbagai macam interpretasinya. Ceylon Seven itu tidak hanya bukan di musik dia masalahnya, tapi lirik lagunya itu cukup dibilang relate enggak, tapi
untuk di tahun itu liriknya tuh berwarna. Makanya kenapa everlasting, karena orang kalau dengerin Sheila on Seven pasti cepet hafal gitu. Kalau denger pas gampang lah pokoknya didengerinnya tuh nyangkut di otak tuh gampang lagunya. Makanya kalau dibilang everlasting kenapa? Karena Sheila on Seven itu ya dia musiknya itu juga nggak yang rumit, nggak ribet, nggak yang banyak teknisnya, begini drum begini enggak. Tapi ya itu liriknya itu berwarna. Jadi orang nyangkut dengan liriknya. Ditambah lagi media sosial, apalagi sekarang sempet tuh berapa kali cuplikan kayak kehumbelan dari personal, terutama Duta Eros. Kehumbelan mereka di sosial media membuat lingkungan sosial sekarang ketika orang melihat itu kayak jadi respect, kayak jadi humble mata, aduh sambel dong. Jadi tidak hanya dari segi musiknya mereka, tapi dari attitude-nya juga. Makanya wajar kalau mereka everlasting, karena ya tidak hanya musik ya yang mereka kuasai baik-baik dengan benar gitu ya, tapi dari attitude, kepribadian kepersonalan dari musisinya juga cukup diajukin jempol lah. Ahmad Dhani nggak humble tapi everlasting. Kenapa? Karena tidak banyak musisi yang bisa bikin lagu kayak dia. Musik dia rumit, tapi liriknya nyangkut di otak. Nah, jadi lirik tuh faktor utama ya. Karena nggak semua orang itu bisa enjoy dengan musik ketika dia memang seorang musisi. Buat orang yang bukan musisi, dia menikmati musiknya dengan lirik. Jadi ketika dia bernyanyikan liriknya, dia enjoy dengan musiknya. Kan ada orang yang dengerin musiknya, dia enjoy musiknya, baru dia ini. Nggak ada tulisannya. Kan ada kan lagu yang liriknya cuman kayak I got the power, I got the power gitu. Nah, kenapa? Karena balik lagi cara orang menikmati musik ya. Jadi ketika ada yang mendengar itu kayak, wih gue semangat nih. Misalnya nyetir dia ngantuk jadi nggak ngantuk karena I got the power ya kan? Nah, bisa jadi macam-macam orang. Karena musik itu terapi paling murah, musik. Gimana menurut Bang Hendy, Bang? Bisa jadi. Terima kasih atas pendapatnya, Ki. Kita cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast.